Musim belanja telah tiba. Seperti tahun sebelumnya, Ramadan tahun ini pun penjual kebutuhan lebaran banjir order, terutama aneka macam kue kering. Namun bisnis parcel yang biasanya ramai pembeli sejak beberapa tahun terakhir anjlok 50%. Pemirsa, inilah Expose musim belanja Ramadan. Bersama saya, Rika Amro. 2 pekan menjelang Lebaran, pedagang parsel atau bingkisan Lebaran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat harap-harap cemas. Maklum, Ramadan tahun ini pesanan parsel belum banyak. Dede sudah 5 tahun menjadi pedagang musiman bingkisan Lebaran. Jualannya bervariasi, dari bingkisan isi makanan sampai keramik. Harganya pun juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dede mengaku penjualannya menurun hingga 70%. Harusnya kalau udah minggu mendekati Lebaran gini, Mbak, kita udah rame harusnya. Menurun karena langganan belum ada yang datang. Terus kita ini semua kan modal boleh minjem. Setengah main kita juga belum. Order yang sepi juga dirasakan Emi. Jika tahun lalu terjual 50 bingkisan sehari, kini hanya 20 bingkisan. Sekitar 50% Mbak dari tahun kemarin. Omset kalau misalkan sekarang, kalau untuk sekarang tuh paling nggak banyak sih Mbak. Paling bisa 10-15. Pembeli bingkisan Lebaran juga bervariasi, mulai dari perorangan hingga perusahaan. Parsel ya personally itu sebagai pengharap silaturahmi ke berbagai macam saudara atau atasan teman kantor dan sebagainya, karena itu semacam kita kayak mau silaturahmi ke orang gitu dengan membawa sesuatu, kesannya menghargai orang lain. Larangan menerima bingkisan Lebaran untuk pejabat negara memang berdampak pada nasib pedagang parsel. Larangan ini dikumandangkan KPK dan juga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita nggak dengar, Mbak. Belum dengar. Pakai pejabatnya juga, ya pembelinya juga nggak ngomong apa-apa. Kan tadi bilang, Mbak kan tahu tuh yang beli. Jadi kan dari staf-staf, yang dari departemen. Enggak sih Mbak, malahan juga ada banyak sih. Kan cuma bingkisan doang, sebagai bingkisan aja beda di sini. Berbeda dengan parsel yang ordernya anjlok, order untuk kue kering justru melonjak. 2 minggu menjelang Lebaran, toko kue milik Indra sudah mulai dipenuhi pembeli yang datang untuk menyambut Idul Fitri. Tokonya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, panen order. Penjualannya meningkat hingga 50% setiap musim Lebaran. Oh, kalau penjualan dari mulai mau puasa udah ada kenaikan. Cuma kenaikannya masih standar ya sampai hari ini, sekitar 20%-an lah. Nah, nanti paling minggu ketiga ini mau Lebaran biasanya naik bisa sampai 50% bisa. Kalau omset bisa 3 kali lipatan lah ya. Kalau hari-hari biasa kita istilahnya dapat 10 bisa 3 kali lipatan gitu. Penjualan kacang mede yang harganya berkisar Rp150.000 naik 3 kali lipat di bulan Ramadan. Jika biasanya per bulan terjual setengah ton, kini bisa mencapai 1,5 ton. Indra pun harus menambah sedikitnya 5 tenaga kerja untuk melayani pembeli hingga sehari menjelang Lebaran. Kacang mede lagi dicari, coklat-coklat sama nastar, biasalah. Sama paling sumpia gini. Kalau saya ini banyak produk home industry, paling kalau kue-kue dari rumah-rumahan. Cuma kalau yang kayak permen-permen gini kan memang pabrik. Penjual kue kering lainnya di Pasar Jatinegara, Nanawin, juga meraup keuntungan berlipat. Jika biasanya mengandalkan kue buatan pabrik, kini kue kering produksi rumahan pun diterima. Ini untuk memenuhi permintaan pembeli yang meningkat hingga 100%. Nastar itu cukup dicari, ya kan? Ataupun kue-kue seperti ini, ya mereka cari, ya kan? Coklat-coklat juga mereka cari, permen mereka cari. Ya relatif lah ya, kacang Thailand, kacang mede, ya kan? Itu mereka cari kacang-kacangan ya, jenis kacang-kacangan ya.
mereka cari. Peningkatannya ya sama, stabil lah, 80-90% stabil lah. Pasar Jatinegara terkenal sebagai pusat penjualan kue kering kiloan dengan harga miring. Tak heran jika konsumen menyerbu toko-toko kue kering di basement Pasar Jatinegara. Sagu keju, nastar, kacang mete, sama kastengel, kue-kue gitu sih, sama lidah kucing banyak gitu macamnya. Pembeli memang tidak sekedar memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Beberapa konsumen membeli kue untuk dijual lagi. Kenny salah satunya. Sejak 3 tahun terakhir, warga Pondokopi, Jakarta Timur ini menjadi penjual musiman. Selain dijual ke tetangga, Kenny memanfaatkan media sosial untuk jualan. Untuk memenuhi orderan dari pelanggan, dalam seminggu, Kenny paling tidak 2 hingga 3 kali bolak-balik ke Pasar Jatinegara. Setelah dikemas dengan toples cantik, Kenny meraup untung hingga Rp15.000 per toples. Paling ya kacang, nastar yang biasalah pesanan coklat gitu, yang udah biasa-biasa aja kita tawarin ke langganan. Banyaknya yang pesanan gitu, tapi kita ordernya yang ada pesan baru kita beli gitu deh. Nggak banyak nyetok deh. Yang biasa aja kita beli, kita sampelin dulu, baru kita tawarin. Gitu. Jualan dadakan juga dilakukan pemilik toko souvenir Raisa. Toko yang berdiri sejak 10 tahun lalu ini sudah 4 kali Ramadan membanting setir menjadi penjual kue kering. Setiap tahun kita setiap mau sebulan Lebaran buka kue-kue karena untuk penambahannya kalau souvenir sepi pada saat ini. Jadi untuk semua kan tempat-tempatnya souvenir. Jadi satu untuk tambah-tambah omset lah. Jadi nggak ada ketutup lah gitu untuk untuk bulan Ramadan. Bagaimana dengan pasar Tanah Abang? Inilah suasana Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat di hari-hari jelang Lebaran. Berbagai macam model busana muslim dan juga perlengkapan sholat diburu pembeli. Pedagang pun mengaku adanya pelonjakan penjualan dari puluhan hingga ratusan persen di bulan Ramadan ini dibandingkan hari-hari biasanya. Tren penjualan untuk tahun ini sepertinya syar'i yang lagi booming kayaknya saat ini. Peningkatan kalau untuk Ramadan alhamdulillah bisa meningkat sampai ya 3 kali lipat, 4 kali lipat dari hari biasa. Sekitar 20, satu hari 20 juta sampai 30. Ya perlengkapan sholat, baju muslim, nah, baju anak-anak kayaknya ya terjangkau, nggak mahal gitu. Berbelanja di bulan Ramadan untuk persiapan Lebaran sepertinya sudah menjadi tradisi. Perputaran uang di bulan Ramadan ini juga semakin cepat. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia juga memprediksi bahwa kontribusi pembelanjaan di bulan Ramadan ini mencapai 90 triliun rupiah atau 45% dari target penjualan retail di tahun 2016.